kita motor dikenalnya apa? Motor CBR cc berapa? 250. ZX25 berapa? 250. Yamaha R25 berapa? Namanya udah R25 250 gitu. Jadi nggak mungkin Yamaha R249, sekian, CBR 249, sekian, ZX249, sekian, RR, nggak mungkin kan. Jadi emang agak membingungkan. Nah, ini teman-teman SIM C1 aku. Seneng sih punya SIM C1. Untuk yang motornya CBR 250RR, ZX25R atau ZX25RR atau Yamaha R25 atau Benelli TNT 250 tidak perlu mengupgrade SIM C ke C1 teman-teman. Kenapa? Motornya CBR 250RR ya. STNK-nya teman-teman itu isi silinder ya. Ada tulisannya di sini nih isi silinder teman-teman. Jadi isi silindernya itu 00250 seperti itu. Temanku CBR 250RR juga ya. Dia tulisannya 00249 teman-teman. Dia share di grup. Ya, kita bingung dong gimana dong. Kalau misalkan KTP kalian di luar Jakarta, ya, kalian bisa tuh bikin SIM C1 di Satpas Daan Mogot, teman-teman. Karena SIM C1 aku dapat infonya tuh baru bisa di Satpas Daan Mogot, teman-teman. Halo semua teman-teman Samuriku, selamat datang lagi di channel Maker7888. Jadi di channel ini aku sharing informasi penting yang aku tahu, sharing experience dari unboxing, sharing experience dari main game, dan sharing experience lainnya. Game mobil, Call of Duty, Forza Horizon 5, Need for Speed, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman kalau kalian yang suka konten-konten seperti ini, yang sharing-sharing experience, ya. Supaya aku juga lebih semangat untuk bikin video berikutnya yang siapa tahu bisa ngebantu kalian dan menghibur kalian. Oke, kita akan lanjut. Jadi sesuai thumbnail ya, aku ingin membahas tentang SIM C1 yang lagi ramai saat ini teman-teman. Jadi kenapa bisa ramai? Untuk motor dengan kapasitas cc 250 cc, apakah diperlukan naik ke SIM C1 atau cukup SIM C aja teman-teman? Seperti itu. Nih, jadi aku coba sharing informasi yang aku tahu dulu ya di internet teman-teman ya. Baru aku mengungkapkan saranku seperti apa. Oke teman-teman, jadi untuk yang motornya CBR 250RR, ZX25R atau ZX25RR atau Yamaha R25 atau Benelli TNT 250 ya. Dari detik.com bilang tidak perlu mengupgrade SIM C ke C1 teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian yang suka otomotif ya, apalagi suka baca-baca majalah, spesifikasi lah ya, seperti yang kalian tahu, silinder itu tidak ada yang benar-benar 250 tepat. Rata-rata tuh 249, sekian teman-teman. Itu kan di bawah 250 ya. Lalu dari Satpas telah mengumumkan untuk SIM C adalah untuk 250 ke bawah. SIM C1 250 sampai 500. Dan SIM C2 itu 500 ke atas. Cuman memang agak membingungkan ya. Tadinya aku awal juga bingung gitu. SIM C 250 ke bawah. SIM C1 250 sampai 500 kan bingung kan. Motor kita motornya CBR 250RR ya. STNK-nya teman-teman itu isi silinder ya. Ada tulisannya di sini nih isi silinder teman-teman. Jadi isi silindernya itu 00250 seperti itu. Temanku CBR 250RR juga ya. Dia tulisannya 00249 teman-teman. Dia share di grup. Ya, kita bingung dong gimana dong. Ya udah kita diskusi nih. Ya udah, ternyata ada betulnya juga ya. Kita motor dikenalnya apa? Motor CBR cc berapa? 250. ZX25 berapa? 250. Yamaha R25 berapa? Namanya udah R25 250. Jadi nggak mungkin Yamaha R249, sekian, CBR 249, sekian, ZX249, sekian, RR, nggak mungkin kan. Jadi emang agak membingungkan. Cuman saranku teman-teman, alangkah lebih baiknya kalian upgrade ke SIM C1. Jadi 250 sampai 500. Kenapa? Supaya nanti kalian riding juga lebih tenang. Dan teman-teman, untuk info tambahan, jika kamu
udah punya SIM C1 nih, dan kamu ingin upgrade nih ke SIM C2, itu tuh nggak bisa langsung. Jadi harus minimal 1 tahun punya SIM C1, baru kamu bisa naik ke SIM C2. Sama dengan kamu punya SIM C1 nih, kamu bikin SIM C1 sekarang. Kamu harus punya SIM C yang biasa dulu selama 1 tahun. Cuman saranku teman-teman, misalkan nih kamu baru punya SIM nih, misal kamu baru punya SIM C, kamu punya motor ZX25R, R25, Benelli TNT 250, masa berlaku 5 tahun, tiba-tiba muncul nih berita, ada SIM C1 250cc sampai 500. Nah itu semua ada di pilihan, ada di tangan kalian. Kalian mau tunggu nanti, udah mau habis masa berlakunya nih, baru kalian sekalian up ke C1 atau gimana gitu, kalau tidak buru-buru banget, kalau misalkan jarang San Mori banget gitu teman-teman ya, atau misal kalian deket-deket aja perginya. Terus juga kalian kalau misalkan KTP kalian di luar Jakarta ya, kalian bisa tuh bikin SIM C1 di Satpas Daan Mogot teman-teman, karena SIM C1 aku dapat infonya tuh baru bisa di Satpas Daan Mogot teman-teman. Nah aku juga biar kalian nggak bosan, aku juga share nih ya, ada video aku bawa Hunter Scrambler 500cc 2 silinder, bentuknya tuh kayak Ducati gitu, udah Pro Aram bagian belakangnya. Kok ada video juga, nanti aku bakal share ke kalian nih video pertama kali aku coba motornya itu. Jadi di belokan pertama agak tajam, udah belok patah, stangnya udah mentok, takut kena konnya, jadi aku mati mesinnya. Lalu ya udah aman. Sisanya seperti yang kalian lihat, saat kalian berhenti, kalian harus nengok kepalanya ke belakang seperti ini gitu, nengok ke belakang, lalu ke depan lagi, tunggu ada 5, 4, 3, 2, 1 ya, harusnya sih katanya ada lampu merahnya ya, hidup ya, cuman itu dimatiin, cuman waktunya doang dihidupin seperti itu teman-teman. Dan aku juga ada video keduanya juga, aku akhirnya berhasil ya tanpa mesinnya mati seperti itu. Jadi waktu itu aku bikin bersama tim Superuga, tim 199 Plus. Jadi itu adalah komunitas riding. Kalau tim 199 Plus kalian pengen join bisa. Itu buat 250cc ke atas. Untuk Superuga juga bisa. Itu 250cc ke atas. Cuman emang kalau Superuga emang komunitasnya lebih banyak yang cc di atas 250. Terus juga ada yang adventure, BMW GS, Moto Trail seperti itu teman-teman. Orangnya semuanya kedua-duanya asik-asik semua, baik-baik semua seperti itu. Lalu kalau mau lihat SIM C1 aku, ini dia. Nah ini teman-teman SIM C1 aku. Seneng sih punya SIM C1 ya. Dan keuntungannya juga nih teman-teman, kalau kalian punya SIM C1 nih, misal kalian nanti ya ada rezeki naik ke Yamaha R6 atau ZX636, ZX6R yang terbaru, atau misalkan naik ke yang 1000cc, ya kalian nggak usah pusing-pusing lagi karena bisa langsung upgrade ke SIM C2 kalau misalkan dalam waktu 1 tahun ya. Kalau belum, kalian harus nunggu dulu gitu. Punya SIM C1 tunggu setahun baru bisa upgrade ke SIM C2. Cuman kan SIM masa berlaku 5 tahun, agak sayang sih kalau misalkan kalian misal masih nabung misalkan. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak mikirin berapa jumlah uangnya, ya terserah, itu monggo langsung setahun langsung upgrade ke C2 itu terserah gitu teman-teman. Jadi mungkin di akhir video aku pengen coba sampein apakah untuk motor 250cc itu perlu di-upgrade SIM-nya dari C ke C1. Menurutku biar lebih aman dan lebih tenang saat ada razia nih, yang amit-amit di jalan ada razia, lebih baik kalau teman-teman mau lebih tenang di-upgrade ke SIM C1. Seperti yang aku bilang tadi, CBR ya, R25, ZX25, Benelli TNT 25, dikenalnya apa teman-teman motornya? cc-nya kan 250cc kan. Nanti misal ya, oke lah di website dibilangnya tidak usah naik ke SIM C1. Tapi untuk nanti saat razia polisi itu kan beda lagi ya teman-teman ya. Ada yang menganggap itu motor bener-bener 250, ada yang menganggap itu motor
yang ngerti, ya benar-benar ngerti 249, sekian Pak cc-nya Pak. Tapi ini motor saya baru 250 cc. Ya, jadi agak sedikit cekcok, aku nggak tahu ya. Gitu. Jadi biar lebih tenang, lebih aman, alangkah lebih baiknya naik ke SIM C1. Toh nanti kalau misalkan nanti kalian mau upgrade cc, mau naik up cc, kalian juga aman, udah tenang karena SIM kamu udah C1. Tapi bagi teman-teman kalau misalkan ya udah orang itu buat 250 cc ke bawah kok aslinya sesuai AHM spek Honda CBR 249,7 ya. Kalau Kawasaki Ninja ZX25R atau Ninja 250 Fi yang 2 silinder itu cc-nya 249, sekian juga, aku ngafal. Kalau R25 juga 249, sekian juga. Itu masih bisa SIM C kok. Ya udah Gan, bebas, terserah. Itu betul sesuai spek. Cuma kita nggak tahu nanti polisi yang penting kita itu gimana ya. Aku juga bingung juga jelasinnya. Yang penting kita tetap ridingnya aman-aman aja. Yang penting surat-surat semua kalau bisa dilengkapi, semua hidup. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk syarat-syaratnya kalau kamu mau naik ke C1, SIM kamu yang SIM C yang lama akan diambil, ditarik oleh Satpas dan Mogot. SIM C kamu ditarik. Terus juga kamu harus 1 tahun dulu punya SIM C biasa itu, yang SIM C doang. Kamu punya 1 tahun dulu baru kamu bisa naik ke SIM C1. Jadi nanti kamu punya SIM C hanya SIM C1 hanya 1 piece aja. Bukan kamu punya SIM C dan punya SIM C1. Jadi nanti kamu punya 1 SIM C1 aja, seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Semoga dengan video ini kamu dapat terbantu. Yang kebingungan gimana. Jadi itu dia jawabannya. Mau tidak naik ke C1 boleh. Mau naik ke C1 lebih aman, lebih tenang. Misal nanti kamu mau up CC, mau naik CC-nya itu lebih tenang, seperti itu. Jika kamu mau tetap di C, ya itu tidak salah juga karena emang motor kita motor kita yang 250 cc itu aslinya 249, sekian teman-teman. Sama ya seperti mobil, misalkan cc-nya 1500 pasti itu 1490 sekian. Nggak mungkin benar-benar tepat banget. Karena kan itu kan ukurannya kan ukuran piston semuanya kan benar-benar pakai mili-mili kan. Pakai mili-mili semua ya, detail lah pokoknya lah. Seperti itu, nggak mungkin benar tepat blok gitu. Seperti itu. Apalagi ya aku pengen sharing ya. Oh iya teman-teman, nanti pada saat kalau kamu mau ikut pembuatan SIM C1, nanti ya seperti biasa ada ujian tertulisnya, ada ujian prakteknya seperti itu. Lalu kalau ada lulus foto, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di channel aku, mohon bantuannya juga nih buat dibantu subscribe biar aku lebih semangat sharing-sharing informasi dan bikin-bikin video lainnya. Sekali lagi terima kasih udah nonton sampai habis, yang tidak di skip-skip ya. Sukses dan saya selalu juga buat teman-teman yang nonton, dan happy San Mori, tetap hati-hati semua di jalan. Enjoy San Mori night ride. Touring juga. Thank you teman-teman semua. Kalau kalian ada hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jika aku bisa jawab, aku akan coba bantu jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke? See you next video. Thank you buat teman-teman semua. Aku berharap channel ini juga bisa terus maju, bisa menghibur kalian juga. Nanti aku rencananya juga pengen bikin motovlog juga, cuman lagi ada kendala di bagian kabelnya. Kabelnya bunyi kresek. Ya aku beli sama temen yang harganya lebih terjangkau, hasilnya kurang memuaskan ya. Lalu aku mau minta di retur. Ya seperti itulah. Ya dah teman-teman. Sekian dulu, sukses dan sehat selalu ya. See you next video teman-teman. Ciao, thank you.